Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcelio Desendra Divio. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan mempelajari mengenai percabangan dan perulangan. Ya, jadi di sini ada codingan yang bernama cabang. Jadi di sini terdapat deklarasi variabel sekaligus inputan. Jadi di sini ada variabel NMA, maksudnya nama, lalu ada NPM, terus KLS maksudnya kelas, sini UTS, sini UAS, terus ini ada print untuk mencetak banyak tanda sama dengan, maksudnya sebagai pembatas. Nah, jadi pada variabel NMA ini ada input, terus dalam kurung tanda kutip masukkan nama, yang berarti nanti untuk mencetak masukkan nama, lalu nanti kita tersedia untuk menginput, yang nanti input tanda itu akan dimasukkan ke dalam variabel NMA ini. Lalu yang ini juga sama, ini gunanya untuk NPM, nanti dimasukin ke variabel NPM. Di sini juga sama, dimasukkan ke variabel KLS, itu untuk masukkan kelas. Nah, lalu yang di sini bukan input doang, tapi pakai int input, yaitu maksudnya adalah bahwa di sini kita menginput bilangan integer, ya, bilangan integer. Jadi kalau misalnya ini kan string biasa, tapi kalau misalnya int input berarti itu untuk bilangan integer, ya nantinya bilangan itu bisa dihitung. Jadi di sini untuk masukkan nilai UTS dimasukkan ke variabel UTS. Di sini untuk masukkan nilai UAS dimasukin ke variabel UAS. Ini ada print buat cetak pembatas. Nah, di sini ada deklarasi variabel lagi, yaitu JML, maksudnya jumlah. Jadi sama dengan dalam kurung UTS dikali 0,7 tutup kurung ditambah UAS dikali 0,3. Artinya adalah bahwa isi dari variabel UTS ini nanti akan dikali 0,7 dan isi dari variabel UAS akan dikali oleh 0,3. Nah, nanti jadi dihitung dulu ini yang di dalam kurung, kayak isi dari variabel UTS dikali 0,7 berapa, terus ini UAS dikali 0,3 berapa, nanti hasilnya ditambah. Nah, nanti hasil dari penjumlahan ini akan dimasukkan ke dalam variabel JML ini. Nah, lalu kalau sudah, di sini kita ada print. Ini untuk memprint nama Anda, terus dipanggil isi dari variabel NMA. Yang udah kita input ada di sini nih. Lalu sini juga ada print NPM. Nanti dia manggil dari variabel NPM. Ini untuk kelas, dia bakal manggil variabel kelas isinya. Nah, nanti di sini ada print rata-rata Anda. Ini maksudnya nilai rata-rata, yaitu dimasukkan ke dalam nanti sini dipanggil isi variabel JML, yang berarti hasil dari perhitungan ini nih kan dimasukin ke dalam variabel JML, terus dipanggil di sini. Nah, di sini ada terdapat percabangan nih. Percabangannya itu menggunakan if JML lebih dari 100. Maksudnya adalah kalau misalnya isi dari variabel JML ini adalah nilainya 100, maka dia akan mencetak kata nilai kelebihan, karena nggak mungkin kan nilai lebih dari 100, makanya jadi dideklarasikan di awal sini. Nah, untuk percabangan itu dia tuh kalau misalnya kondisinya ada banyak menggunakan elif, jadi habis if adalah elif. Nah, kalau di sini untuk kondisi keduanya, jika JML lebih dari atau sama dengan 85, berarti nyetaknya hasil Anda A. Jadi nilai dari 100 sampai 85, karena ini ada sama dengan, jadi 85 termasuk.
berarti mencetak nilainya itu A. Hasil Anda A. Lalu ada elif, kondisi ketiga, kalau misalnya JML lebih dari sama dengan 75, maka hasilnya B. Lalu sini kalau misalnya hasilnya lebih dari 65, hasilnya C. Kalau misalnya isi dari JML ini adalah lebih dari sama dengan 45, hasilnya D. Lalu ini else. Else ini berguna untuk kalau misalnya semua kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan mencetak else. Nah, di sini else-nya adalah hasil Anda E. Berarti E ini adalah nilai di bawah 45. Berarti 44 sampai 0. Nah, kita coba, kita jalanin codingannya. Sini masukkan nama, npm, kelas. Nah, ini kan masukkan nilai UTS nih. Misal kalau misalnya nilainya lebih dari 100, berarti kita input coba 200. Nah, di sini kan tercetak nih nama Anda Marcel, npm-nya, kelasnya. Terus rata-ratanya ada 200 kan. Karena kayak 200 dikali 0,7, terus habis itu 200 dikali 0,3 tambahin, itu hasil tetap 200. Nah, pas di percabangan ini kan 200-nya itu kan lebih dari 100 kan, maka dia langsung mencetak yang ini, nilai kelebihan. Di sini tercetak nih. Kalau misalnya kita coba jalanin lagi, misalnya 90, 80. Nah, hasilnya kan sini 87. Karena ini ada di di bawah 100 tapi di atas 85, maka dia cetaknya A. Coba jalanin sekali lagi. Ini misalnya 10, ini 20. Nah, hasilnya E. Karena dari rata-ratanya itu, yaitu isi dari variabel JML ini, itu kurang dari 45. Jadi dia masuk ke else. Soalnya dia udah pasti nggak memenuhi kondisi-kondisi yang sebelumnya ini. Nah, lalu untuk yang codingan yang kedua, ini untuk menentukan suatu bilangan, bahwa bilangan itu merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Di sini kita pakai metodenya itu nested if atau if bersarang. Jadi sini ada variabel i-nya itu sebagai inputan seperti biasa, pakainya int karena nanti ini akan dihitung. Berarti harus integer. Masukkan bilangan. Nah, di sini terdapat percabangan if dengan kondisi i modulus 2. Modulus itu adalah hasil pembagian. Jadi kayak kalau misalnya 5 di 5 modulus 2 itu berarti kayak dibagi, jadinya kan kalau misalnya 5 dibagi 2 kan hasilnya 2,5. Nah, karena ini nggak nerima koma, jadi hasilnya itu 2 lebih 1. Jadi 5 modulus 2 itu sama dengan 1. Nah, kenapa ini dipakai untuk menentukan bilangan ganjil atau genap? Karena bilangan yang di modulus 2 hasil baginya itu kalau misalnya 0 udah pasti dia itu bilangan genap. Dan kalau misalnya hasilnya 1 berarti dia itu bilangan ganjil. Nah, jadi di sini ada percabangan
dengan kondisi 1 modulus 2. Nah, jika hasil adalah 0, dia dalam sini ditanyain lagi I tanda seru sama dengan 0. Ini artinya adalah negasi ya, tidak sama dengan. Kalau misalnya ini kan jadi kalau misalnya I-nya itu tidak sama dengan 0, berarti benar nih bahwa I merupakan bilangan genap. Tapi kalau misalnya I-nya itu sama dengan 0, berarti dia tuh masuk ke else. Karena kan dia tidak memenuhi kondisi yang sebelumnya ya. Print adalah angka 0. Nah, tapi kalau misalnya dari awal ini if-nya itu tidak terpenuhi, misalnya I modulus 2 itu sama dengan 1, maka dia langsung lari ke else, ke sini. Dia langsung mencetak angkanya, terus adalah bilangan ganjil. Jadi kalau misalnya if-nya ini nggak terjalankan, yang kondisi pertamanya ini, maka if yang di dalam if ini ya, yang di dalamnya lagi itu nggak bakal jalan karena kondisi pertamanya aja nggak terpenuhi. Jadi dia langsung lari ke else. Tapi kalau misalnya if yang ini terpenuhi nih, kondisi yang pertama ini, nah baru dicek lagi sini. Itu untuk nested if. Kita coba jalanin. Nih, misalnya 5 tadi, hasilnya ganjil. Kalau 8, hasilnya genap. Kalau kita 0, dia bakal ngeprint angka 0. Nah, lalu yang ketiga ada range. Jadi range ini perulangan. Kalau tadi kan percabangan, sekarang ini adalah perulangan. Range itu berguna untuk melakukan sebuah statement di mana banyaknya statement yang diulang itu adalah sebanyak yang ada di dalam range ini. Kayak di sini ada for I in range 5. Berarti yang dilakukan sebanyak 5 kali. Nah, karena sini for I, jadi pasti mulainya dari angka 0 dan berakhir di angka 4. Di sini untuk print perulangan ke I. Itu dari sini. Kita coba. Ya. Kenapa berhentinya di sampai 4 doang? Karena total dari perulangan ini itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau misalnya ini diganti, misalnya jadi 10, nanti hasilnya dia itu cuman bisa sampai 9. Dari 0 sampai 9. Nah, kita kalau misalnya pengen ngasih batas sendiri juga bisa nih. Tinggal kita buat aja inputannya. Misalnya sini batas. Enter input. Nah, jadi yang di dalam kurungnya ini kan 10, tinggal ganti jadi batas, karena dia akan tergantung dari batasnya itu adalah tergantung dari inputan dari variabel ini. Coba save, jalanin, masukkan batas misalnya 5 gitu, lagi misalnya 20. Udah. Jadi gitu kalau misalnya pengen dibuat inputannya. Nah, sekarang kita ke while
while itu juga mirip-mirip kayak range, tapi kalau di while ini kita harus deklarasikan dulu variabel awalnya. Jadi kan dia akan pakai while x, berarti sebelum kita tuh harus deklarasiin dulu x itu berapa. Jadi di sini ada untuk mencetak 5 data lagi kayak tadi sebelumnya yang range. Cuman bedanya dia tuh pasti mulainya tuh dari isi dari variabel ini. Kalau range tadi kan dia tuh mulai dari 0 kan. Kalau ini kita bebas, kita bisa mulai dari berapa aja, tergantung dari isi dari variabel x ini. Jadi kalau kita buat dari 3 juga bisa. Nah, terus jadi di sini ada while x dengan kondisinya ini lebih kecil sama dengan 5, maka dia akan menjalankan statement ini, yaitu print terus perulangan ke x. X ini dia tuh manggil dari isi dari variabel x ini. Nah, lalu sini ada x plus sama dengan 1. Itu ini ekspresi ini tuh sama aja kayak x sama dengan x ditambah 1. Sama aja. Kalau di Python dia jadi lebih singkat, bisa pakai kayak gini, jadi tinggal plus sama dengan 1. Nah, jadi cara kerjanya itu while-nya kan x sama dengan 1, berarti pas di while sini berarti dia 1. Nah, x ini kan 1, dia lebih kecil sama dengan 5 kan. Nah, karena memenuhi, jadi dia bakal mencetak ini nih, print perulangan ke x, dipanggil nih x jadi perulangan ke 1. Nah, setelah itu di sini variabel x ini ditambah 1. Karena ini kan artinya kan x sama dengan x tambah 1. Ditambah sama itu, jadi di sini isinya 2 kan. Nah, sini 2 dicek lagi nih. Ternyata x ini masih lebih kecil sama dengan 5 karena 2 kan. Jadi nyetak lagi. Terus di sini dipanggil. Karena sini udah 2, jadi sini perulangan ke 2. Terus ditambah lagi jadi 3. Terus dicek lagi. Terus sampai 5. Karena sini lebih kecil sama dengan 5. Kalau misalnya ini dihapus, jadinya cuma sampai 4 doang. Dan nanti kita coba. Jadi kalau misalnya udah 5, dia tetap nyetak, ditambah kan jadi 6 tuh. Nah, 6 itu bukan lebih kecil sama dengan 5 kan. Berarti udah, programnya langsung berhenti. Kita coba. Seperti itu. Kalau sama dengannya kita hapus, dia cuman sampai 4 doang. Karena ketika udah sampai 5 nggak memenuhi kan. 5 itu nggak lebih kecil dari 5, kecuali ada sama dengannya. Kalau mau dibuat inputan juga bisa, tinggal di misalnya batasan kita tentuin sendiri gitu. Lalu sini kita sama dengan batas. Kurang ini, kurang tanda kutip. Batasnya misalnya 10. Oh ya, kita salah. Kita jangan naruh batas, harusnya naruhnya Y. 10. Nah, begitu ya. Kalau misalnya pengen ini dideklarasiin lagi misalnya, itu juga bisa, tapi nggak perlu karena biasanya kan kalau perulangan tuh mulai dari 1 ya. Jadi untuk yang awalnya ini nggak perlu diganti juga nggak apa-apa, karena kan biasanya yang dibutuhin batasnya aja. Lalu sini juga ada perulangan, tapi di sini untuk membuat segitiga siku-siku.
Di sini ada variabel A, variabel B. Di sini A-nya itu input sebagai tinggi dari segitiga. Lalu yang B ini divider 1. Lalu di sini ada perulangan while dengan kondisi B lebih kecil sama dengan A. Ini kan B-nya 1. Terus A-nya itu sebagai batas yang diinput tadi sebelumnya. Terus kalau misalnya terpenuhi, maka print. Di sini ada tanda asterisk atau bintang. Nah, terus di sini ada dikali B. Nah, terus di sini setelah itu B ditambah 1. Ini maksudnya apa dikali B? Jadi ini itu untuk menentukan jumlah dari bintangnya tiap baris. Kayak di sini kan misalnya while B sama dengan 1, while B lebih kecil sama dengan A, B-nya ini kan masih 1. Jadi nanti sini bintang dikali 1. Tetap ada nanti tercetak 1 bintang. Tapi setelah B ditambah, jadi pastikan nilainya jadi 2. Nah, dari 2 sini nanti pas dicetak jadinya bintang dikali 2. Ya nanti jadinya bintangnya itu tercetak 2 kali. Terus begitu terus sampai kondisi sudah terpenuhi nilai akhirnya, yaitu dari batas ini nih, dari isi dari variabel A. Kita langsung coba aja biar kelihatan. Misalnya 5. Nah, jadi pada yang pertama ini bintangnya cuma tercetak 1 karena dikali B, B-nya masih 1. Tapi pas di perulangan kedua kan B-nya udah 2. Jadi bintang dikali 2 jadinya tercetak 2 kali. Begitu seterusnya sampai batasnya kan 5. Jadinya B-nya juga 5 juga. Ini ada 1 2 3 4 5. Udah. Segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang ingin tanyakan bisa ditanyakan lewat Gmeet. Kalau misalnya saya ada yang salah juga bisa dikoreksi karena kita sini sama-sama belajar. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.